warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Demikian. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mangga silakan ketua kelas. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ada yang tidak masuk. Banyak? Banyak. Absen dulu ya. Berapa orang yang tidak masuk ke sakit? Ade Solehatu, Hadir. Ahmad Rafi, Anggut, Hadir. Vila, Hadir. Asti. Sakit. Sakit apa? Kurang tahu deh. Ya kemarin dia udah lemes gitu saya. Aura, Hadir. Azril. Sakit. Ini jarang masuk. Cindy, Hadir. Dara, Hadir. Dewi, Hadir. Fahri, Hadir. Ibrahim Yuda, Maharani Octavia, Hadir. Malika Lana, Sakit. oke, Mawar, Abdul Rauf, Altaf, Hadir. Adril, Hadir. Raya, Hadir. Fahri, Hadir. Saiful Dinifta, Nabila, Hadir. Solas, Sakit. Niki Aira Putri, Hadir. Yunita, Hadir. Opi, Hadir. Prima Satria, Izin. yang kemana? Pelampung. Pulang kampung. Rabda, Hadir. Pulkam, Sabila, Satria, Sakit. Sadam, Sipa, Sakit. Sri Ayu, Hadir. Sipa sakit. Sipa sakit. Ya, ya udah ya. Yang siap. Hadir. 2, 3, 4, 5. Oke, nice. Lanjut. Baik anak-anak, sudah melakukan kebaikan apa hari ini? Terus selain itu? Salawat. Ya, Sholat subuh. sholat subuh, minta uang. Uang apa? Dikasih saya nggak dikasih kita dikasih yang ada perhatian duluan. Meluk orang tua nggak tadi berangkat? Amin. Nggak meluk orang tua tadi berangkat? Nggak? Ikung. Cuma aja. Baik. Anak-anak, hari ini terkait pemenuhan saya kegiatan coding dan kecerdasan artifisial, saya akan menerangkan bagaimana terkait konsep AI dan penerapannya dalam kehidupan saya. Oke, anak-anak, judulnya adalah pengaplikasian dan kolaborasi kecerdasan artifisial atau disebut KA. Membentuk generasi pencipta di era digital ya. Di generasi ini memang sudah zamannya banyak AI dan banyak juga dampak positif negatif. Negatifnya anak kecanduan, ya, nggak bisa berpikir secara kritis. Apalagi kalau kondisinya terburu-buru mendesak pasti menggunakan
Positifnya memang mempermudah pekerjaan kita, tapi di satu sisi dampaknya itu tadi. Ya, jadi kita kurang kritis dalam satu hal, tapi memang dampak positifnya juga. Oke, ada yang tahu apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan buatan. Oke, kecerdasan buatan. Itu sama aja. Oke. Ada yang tahu? Apa itu kecerdasan artifisial? Kamu kan pakai terus. Kan konsep di kita kan konsep. Kecerdasan artifisial atau yang disebut AI. Yang tahu? Apa? Yang tahu apa itu AI? Kamu pakai wae kalau misalkan lagi bikin soal, ada jawaban, benar nggak? Nah, itu sekarang pada saat kamu terdesak atau memang nggak mau mikir, ya. AI sendiri apa? Ada yang mau memberikan tanggapan boleh? Boleh. Apa yang berhubungan dengan apa sih? Kayak meniru kecerdasan manusia juga. Apa? Kayak AI itu sistem komputer atau perangkat lunak yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Oke. Kata meniru kecerdasan manusia, sistem komputer yang disebut meniru kecerdasan manusia itu ya. Oke, makasih. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Lanjut. Oke. Nah, nanti kontennya di berikut. Ya, tujuan pembelajaran kali ini sebenarnya ada 2 pertemuan. Ya. Nah, di tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan definisi, karakteristik, dan prinsip dasar saja kecerdasan artifisial atau KA. Kalau dalam kamus Indonesia sebutnya KA, kecerdasan artifisial. Tapi kalau Inggris sebutnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kecerdasan artifisial. Kedua, mengidentifikasi contoh-contoh pemanfaatan KA dalam bidang umum seperti pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Nanti diharapkan kalian dapat mampu mengenali di zaman ini ada nggak sih profesi yang memang itu bidang yang memanfaatkan AI. Gitu. Ya. Berikutnya, membuat peta konsep pemanfaatan KA di salah satu bidang yang diminati. Kalau misalnya nanti saya KA berarti itu kecerdasan artifisial. Ya. Terdapat minimal 3 jenis perangkat KA untuk menyelesaikan tugas sederhana. Menyunting teks, membuat soal, dan analisis. Nanti kita akan mempraktikkannya. Ya. Berikutnya, menimbulkan pentingnya kolaborasi manusia KA dalam meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Oke. AI bisa berdampingan dengan kita asalkan kita manfaatkan dengan baik. Jangan sampai AI menjadi candu buat para pelajar. Jadi kamunya otak itu tuh mengandalkan kemudahan, ya kan? Lo nggak mau mikir, bener apa? Bener. Selama ini berapa persen kamu ngerjain sendiri tanpa AI? Dari hasil output atau jawaban yang kalian buat, baik itu di kertas atau kelihatan, AI itu terstruktur, bener nggak? Banyak baku. Nanti kita akan belajar prompting, bagaimana ngasih perintah atau instruksi ke AI untuk kita dapat output yang diinginkan tanpa ada kesalahan. Nanti ada, ya, di modul bagian 3. Oke. Lanjut dulu. Oke. Pengertian artificial intelligence adalah ilmu dan rekayasa untuk menciptakan mesin cerdas yang meniru kecerdasan manusia. Betul tadi, Dewi. Ya, jadi meniru, maksudnya memang meniru kecerdasan manusia. KA dapat melakukan tugas yang biasa memerlukan otak manusia seperti pengenalan suara dan pengambilan keputusan. Oke. Jadi seperti pengenalan suara, biasanya kita bisa temukan pada teknologi ya. Kamu suka pakai apa namanya? Kalau di Google Assistant atau di your phone itu Siri, ya. Atau kalau di Windows ada Cortana.
Oke Google, halo Google, nanti dia respon, benar nggak? Tapi harus tersambung dengan navigator. Ya, jadi kita sebut aja lebih enaknya memang tujuannya menjadi kecerdasan. Otomatis respon jika ada kotak seperti itu. Punya saya. Jadi dia sensitif kalau memang sudah terapkan data. Oke, sejarah berdasarkan perjalanan, sejarah saya historinya dulu. Definisi dan konsep dasar KA. Ya, AI pertama kali berkembang pada lokakarya dan College tahun 1996 oleh John McAfee dan para rekan-rekan. Mereka mendefinisikan bahwa KA sebagai ilmu dan rekayasa dalam penciptaan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Ya, seperti all 2006. Dasarnya konsep dan perubahan mengenai posisi signifikan jalan dengan perkembangan teknologi komputasi dan teori code. Jadi teknologi itu bertumbuh. Jadi teknologi itu tidak akan hilang sampai mungkin kiamat ya. Jadi teknologi itu bertumbuh seiring berjalannya waktu. Nah, secara umum KA dapat dipanggil sebagai sistem atau mesin yang biasa untuk melakukan tugas yang bisa dilakukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengambilan keputusan, penerjemahan bahasa, yang itu sering kita lakukan tanpa sadar. Ya, kalau misalkan bahasanya bahasa Inggris, ada handphone-nya, ada caranya bagaimana untuk menerjemahkan secara otomatis dalam satu page halaman web di situ. Ya, teknologi ini menggunakan algoritma berbasis data untuk mempelajari pola dan beradaptasi tanpa campur tangan manusia. Jadi AI ini memang dia mengenali pola apa yang kamu perintahkan. Ketika kamu nge-prompting, you know, prompt, Perintah. apa itu prompt? Perintah. Atau instruksi. Ketika kamu nge-prompt merintah sesuatu, dia mempelajari pola, biasanya pola ini sama. Contoh gini, si Abdul sama si Adil mandi pagi nggak? Mandi pagi dong pastinya, berangkat sekolah, bener nggak? Ya. Langkah-langkahnya sama nggak sih? Polanya pasti sama, menggunakan air, menggunakan sabun, bener nggak? Mungkin ada perbedaan waktu, gitu. Polanya sama, semua orang sama, mandi pasti pakai air, bener nggak? Polanya sama pada dasarnya. Jadi dia mempelajari pola dan mengambil keputusan dari hasil pola tersebut. Kita lanjut. Nah, kalau pendekatan klasifikasi Russell dan Norbeck mengklasifikasikan bahwa KA dalam 4 pendekatan utama. Yang pertama adalah memang sistem yang berpikir seperti manusia, sistem yang bertindak seperti manusia. Mungkin belum sampai sejauh ini. Ya, sistem yang berpikir secara rasional, sistem yang bertindak secara rasional. Jadi memang nanti ada penjelasan berikutnya. Ya, jadi memang tujuannya memang untuk menimbul kecerdasan manusia. Lanjut. Ini juga. Nah, secara evolusi perkembangan KA, ini ada beberapa era ya. Pertama adalah era simbolik. Dimulai dengan sistem yang mengandalkan logika dan aturan implisit sebagai dasar pengambilan keputusan. Berbasis logika, nanti ada contoh terkait manusia dengan AI, ya nanti ada. Lalu ada pembelajaran mesin. Kalau misalnya ini terjadi peralihan ke algoritma yang dapat belajar dari data tanpa pengetahuan implisit. Deep learning evolusi saat ini yang merupakan jaringan saraf tiruan yang mendarat. Jadi ada 3 perkembangan. Kayak kita waktu bayi aja kali. Kamu dilahirkan belum bisa apa-apa gitu kan, terus masih disuapin, masih dikenakan ini dan sebagainya, terus menginjak bisa jalan dan sebagainya. Jadi ada proses ya. Jadi evolusi perkembangan KA ini memang ada prosesnya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi jenis kecerdasan artifisial berdasarkan kapabilitasnya menurut ya. Oke, yang pertama adalah artificial narrow intelligence atau disebut ini.
ya, Anani. Ya, dikenal juga sebagai kealaman atau big AI, merupakan jenis AI yang sudah ada saat ini dan terintegrasi dalam banyak produk, mampu mencapai kemampuan manusia super atau superhuman capabilities, tapi hanya untuk filosofi spesifik saat dalam satu domain. Contohnya adalah perangkat yang program untuk menerjemahkan bahasa yang membutuhkan data dalam jumlah sangat besar untuk dilatih dan tidak bisa melakukan tugas di luar kemampuan spesifiknya. Nah, kondisi AI sekarang ada di bagian sini. Ini ya, jadi masih weak AI atau lemah, jadi belum yang memang strong, kuat ya belum ya. Nah yang kedua, artificial general intelligence. Jadi saya memiliki variasi tingkat manusia secara menyeluruh, mampu melakukan berbagai tugas yang bisa dilakukan manusia seperti menyusun strategi, bernalar, memecahkan masalah dan berpikir kreatif. Para ahli memprediksi bahwa AGI ini kemungkinan besar akan tercapai pada tahun 2040. Usia kamu berapa? 16 tahun? 17 tahun. Oke, 15 tahun lah ya. Oke, nah ini mungkin akan sampai ke sini. Ya, memang belum sampai ke tahap wisuda sih. Jadi masih prediksi, kita masih menggunakan AI. Bayang kalau misalkan nanti AI itu sudah bisa mengenali emosional. Si Abdul mereka lagi bete nih hari ini, masih nggak mood. Jadi nanti mungkin berapa? Pernah nonton film Terminator? Nah, Tapi Transformer? nah, Ya, Transformer kan memang alien. Terminator memang dikirim ke mesin waktu untuk membantu terutama kalau misalnya itu robot. Pada saat itu robot sudah berkembang sangat pesat, bahkan sudah menguasai dan memiliki emosi sendiri. Jadi manusia itu diburu ya sama teknologinya sendiri. Makanya dikirimlah dari masa depan itu ke masa lalu untuk memperbaiki kondisi masa depan. Kalau kamu lihat Doraemon tuh ada konsep masuk laci itu ya, naik terbang mesin waktu kan. Konsepnya seperti itu. Apakah mesin waktu akan tercapai atau memang sudah ada dari dulu? Bisa kita sambung-sambungkan dengan sejarah-sejarah Quran dan sebagainya. Lanjut ya. Terakhir ada artificial super intelligence atau ASI. Jadi ini sebagai kesalahan mesin yang jauh melampaui kinerja kognitif manusia dan dalam hampir semua bidang. Para mengamalkan bahwa ASI ini kemungkinan besar akan tercapai pada tahun 2060. Berarti berapa? Bisa nomor 230-an? Lebih. Berapa ya? Usia 5 tahun. Apakah saya masih ada? Atau anak cucu saya? Nah, jadi untuk mencapai ini perlu banyak tahapan yang anak-anak. Cina teknologi sangat berkembang pesat. Bisa dibilang kita 50 tahun lah jauh teknologi ada supercar ya, mobil-mobil berbasis teknologi banyak banget, bisa mobilnya mengapung perahu di air ya. Ada mobil terbang sebagainya. Jadi kita sudah luar biasa. Namun Cina itu jauh terkait kebersihan toilet gerbang ya, tapi memang teknologi sudah sejauh itu dibanding Indonesia yang masih main TikTok ya kan. Perempuan ini suka lihat nih joget-joget di nggak tahu waktu, nggak tahu kostum dan sebagainya ya, Instagram. Nah, padahal Cina sendiri itu kan produksi TikTok itu namun mereka tidak konsumsi. Apakah memang ada tujuan tertentu? Kita tidak tahu. Jadi dan kita konsumsi terus-menerus. Jadi anak-anak, saya harap kalian bisa memanfaatkan AI dengan bijak dan baik. Lanjut. Kalau ini berdasarkan fungsionalitasnya tentang AA tanpa memori yang dirancang untuk tugas yang sangat spesifik. Jadi sebelumnya tanpa memori teman-teman, jadi dia tidak mengingat gitu. Nah, tidak bisa mengingat hasil atau keputusan sebelumnya, hanya bekerja dengan data yang ada saat itu. Mengulangi matematika statistik untuk menganalisis data yang terdalam besar. Contohnya adalah superkomputer satu IBM. Ini
bertanding. Kalau Grandmaster catur, Garry Kasparov yang kalah dalam pertandingan catur melawan. Jadi luar biasa ternyata penerapan AI sebelumnya memang sudah ada. Nah, contoh terkait terkait kreatif mesin ini, kamu bisa terkait streaming ya, seperti YouTube, Disney Hotstar, Netflix dan Spotify ini diterapkan karena dia tidak memori yang dirancang untuk tulisan spesifik. Jadi ketika lo ngetik, kalau nyari lagu ya, biasanya dia akan ngasih rekomendasi. Biasanya kamu senang lagu pop, atau jazz, itu dia akan memberikan rekomendasi algoritma. YouTube juga sama. Ketika kamu ngeklik misalkan game, Yunda Bersaudara, dia akan memberikan kayak serupa. Nanti ya, itu terkait kreatif mesin AI. Lalu ada limited memory AI, tadi reactive mesin ya, limited. Nah ini dapat mengingat, yang tadi nggak begitu mengingat kejadian dan pengeluaran sebelumnya, mampu memantau objek atau situasi seiring waktu dan menggunakan data masa lalu serta masa sekarang untuk melakukan pengeluaran. Nah kalau kamu ketika prompting di AI, biasanya dia suka mengingat walaupun sebentar, tapi di hari berikutnya lo harus mengulang lagi benar. Tapi beda kalau misalkan kamu menggunakan ChatGPT Pro, Gemini Pro dan sebagainya. Tidak bisa menyimpan data dalam waktu lama, betul sekali. Contohnya ini ChatGPT, Gemini ya, chatbot dan self-driving. Mereka memang tidak dapat mengingat kejadian sebelumnya. Hanya sebentar saja. Oke, yang terakhir adalah teori of mind, AGI, dan saat ini belum terwujud dapat melalui pemikiran dari emosi identitas tadi. Tadi saya bilang dia bisa mengenali emosi seseorang dari ke Abdul ya. Secara teori memungkinkan KA untuk mensimulasikan hubungan seperti antar manusia dan berinteraksi dalam situasi emosional. Juga dapat mengkontekstualisasi karya seni dan esai supaya belum bisa dilakukan oleh ahli praktik. Berarti kita ada di AI masih weak ya, masih lemah, belum efektif. Nah yang berikutnya adalah super intelligent, salah satu kemampuan dari self-aware AI, SWARE ya. Memiliki kemampuan untuk mengenal kondisi internal, sifat, emosi, dan pemikiran manusia. Pada di sini juga akan memiliki emosi, kebutuhan, dan kepercayaan sendiri. Oke. Nah ini masih dikembangkan, teman-teman. Jadi memang belum sampai sana. Jadi mereka masih kayak sekarang masih kita memberikan input berupa pertanyaan, baru dia akan mengenali pola dan kejadian. Oke, bisa dapat. Dalam kehidupan sehari-hari memang dapat meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan produktivitas manusia. Seperti chatbot, kamu bisa menemukan pada saat membuka e-commerce. E-commerce? Kamu suka belanja? E-commerce. Suka pakai apa? Shopee. Ada lagi? Shop, Tokped, Lazada dan sebagainya. Biasanya mereka ada chatbot, ya. Jadi ketika kamu menanyakan sesuatu atau melaporkan, biasanya ada CS-nya, ada gambar kartunya ya. Dia akan menjawab otomatis. Itu disebut chatbot. Sebabnya? Jadi chatbot ini memang layanan pelanggan dan sistem analisis data untuk mengambil keputusan strategi sebanyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan manusia. Nah, kamu pasti sering menemukan chatbot ini. Nah, perkembangan deep learning mungkin komputer memproses data kompleks dan membuat keputusan yang lebih akurat dengan algoritma seperti jaringan saraf tiruan dan big data. Nah, nanti kita akan mengenalnya big data. Jadi pola data sebelumnya dari ibu kamu, ayah kamu mungkin ya, dulu namanya bermain komputer, mengupload data dan sebagainya. Data-data tersebut tidak hilang, namun dikumpulkan menjadi salah satu big data. Ya, jadi dia akan mengenali pola pada big data tersebut. Misalkan ayahnya si adik,
upload laporan keuangan bulan anu, upload dong. Mau ke secara online gitu kan, di handphone atau di selama dia online itu kan jadi satu kumpulan data besar. Dan itu menjadi otak dari AI. Bisa dipahami ya? Maksudnya seperti itu ya. Kemudian keadaan manusia. Oke, AI jelas tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Pernah nggak AI marah? Pernah nanya kasar? Pernah? Gimana Rik? Anak nanya kasarnya apa contohnya? Apa Pak? Atau dengan bahasa gaul atau gimana? Salah itu. Apa? Kita itu aja nanti. Kenapa? Itu salah. Oke, kata kasar. Dia yang balas siapa? Oh ya, maaf. Oh iya, maaf. Maksudnya minta maaf. Betul. Jadi mereka belum memiliki emosi. Ya. Tapi bagaimana kalau misalkan hal-hal berikutnya dia memiliki emosi? Kamu pikir mudah mengerjakan soal kayak gini? Coba bayangin, kaget dong kita. Berarti AI sudah memiliki emosi sendiri. Bayang, anak-anak kamu nanti sudah berdampingan dengan robot mungkin. Ya kan, ada mungkin akan membantu digantikan oleh robot. Walaupun sekarang alat keputusan sudah ada ya. Tapi nanti bagaimana kalau bentuknya robot? Pelayan di kafe juga robot. Beberapa negara besar sudah menerapkan. Bahkan ada satu kafe yang memang di Jepang yang memang menggunakan robot. Nah, jelas manusia lebih unggul karena kita bisa berpikir, memiliki perasaan serta kreativitas. Masih di tahap ini masih aman. Belajar dari data dan pengalaman yang diberikan. Dari data sebelumnya dia pelajari AI. Bisa belajar banyak hal yang berbeda dan berarti dengan lingkungan interaksi sosial. Berikutnya hanya memahami hal yang tidak ada dalam datanya, jadi dia cuma memahami. Apabila dia tidak memahami, dia akan memberikan informasi. Mohon maaf, saya adalah mesin yang belum bisa sampai sejauh. Ada kayak gitu pernah? Pernah ya? Ternyata dia belum mampu, dia hanya memahami data. Bisa memahami konteks yang luas. Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Sebenarnya angka dan pola yang jelas. Bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral. Nah jadi saat tidak dapat berjalan tanpa adanya manusia. Nah bagaimana kalau bekerja? Oke. Banyak. Nah menurut OECD ada 3 prinsip utama dalam KA: kekuatan, keamanan, dan keselamatan. Nah ini berarti sistem KA harus tangguh dan bisa berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena KA harus memiliki kekuatan. Ya jangan sampai ada kesalahan atau serangan. Harus kuat dan tahan banting, sama seperti game yang tidak ngebug. Mana rasanya lagi nge-game baik ngebug, nge-lag. Lagi di apa? Mandi dulu ya. Delete game ya. Puncaknya. Yes. Nge-lag. Ya. Jadi memang sistem KA ini jangan sampai terjadi seperti ini. Tetap harus lancar, mesti ada gangguan. Keamanan dan keselamatan, sistem KA harus aman dan tidak membahayakan, mulai dari desain hingga penggunaan. Setiap tahap harus punya perlindungan agar tidak menimbulkan risiko besar bagi penggunaan. Jadi seperti itu, jangan sampai ini membahayakan manusia. Walaupun pernah ada berita bahwa AI ada yang sampai membunuh, tidak kalau masalah ada informasi. Saya nggak ambil beritanya. Oke, ini cara kerjanya teman-teman. Jadi ketika kamu, bayangkan kamu lagi nge-prompting pakai Gemini atau Blackbox atau apapun yang kamu suka gitu ya. Kamu memasukkan perintah, bisa pertanyaan, perintah suara, teks, dan gambar. Oke. Lalu dia akan proses pelatihan data. Algoritma berdasarkan tadi saya bilang, dia akan mengenali pola. Ketika kamu ngetik angka, bilangan, pecahan, dia akan mengenali pola. Kata-kata pecahan, kata-kata bilangan. Oke maksudnya? Jadi seperti dia akan memahami semua, mengambil data yang ada dari big data yang tadi saya bilang. Bayangkan, hanya per sekian detik dia masih output, benar nggak? Terakhir kamu nge-prompt apa? Nge-prompting apa terakhir?
Bikin naskah apa? Vlog. Oh, yang buat bahasa Indonesia? Iya. Oke, jadi bisa di Indonesia harus upload misalkan. Dan berapa detik kira-kira? Gak ada 5 detik ya? Per 0 sekian detik kali. Iya. Masih sudah sejauh itu. Kebayang bagaimana besarnya ya data yang dimiliki oleh tersimpan di mana? Oke, mungkin ada server yang memang tangguh dan besar. Terus bukan luar biasa. Luaran itu output yang dihasilkan. Dari pertanyaan yang kamu tanyakan, dia akan memproses, dia akan memprediksi dan output lainnya. Apa hasilnya? Keputusan. Kalau gambar pasti hasil karya seni. Jadi kalau menanyakan besok begitu enggak, dia akan ngasih prediksi. Jadi kamu ngasih data berupa file data Excel yang banyak dibuat dan mengambil prediksi. Itu adalah kesalahan. Oke, paham terkait cara kerjanya? Sudah mengerti? Bagaimana AI bekerja? Jadi dia mengalih pengalamannya, dia tidak tahu, dia akan menjawab tidak tahu. Ya. Yang pertama mengumpulkan data ini sebagai mengumpulkan informasi dari buku atau internet, dan juga mengumpulkan data berupa gambar, suara, angka, dan kucing. Auto dibuat foto kucing ada di berbagai sudut. Karena apa harus mengenali dulu? Si saya ingin menjadi model AI, dia harus mengenali dulu seluruh wajahnya dari kiri, kanan, belakang, dan sebagainya. Pelatihan model di dalam ini KA menggunakan algoritma semacam rumus pintar, belajar menemukan pola dari data yang sudah. Ini seperti otak buatan yang terus berlatih. Dengan aplikasi Spotify, belajar waktu kamu dari riwayat mendengarkan. Jadi biasanya, nah ketika Spotify kamu digunakan orang lain dan genrenya beda, itu akan merusak algoritma. Mak Facebook, di Facebook nih, Facebook bagus dulu, ya. Terus sekarang udah bisa mak apa sih tagarnya kalau nggak salah ada tagarnya yang kawan luas ya kan apa wes posting masaklah selamat pagi ya macam itu ibu lagi masak dan segala macam itu satu sisi merusak algoritma. Ketika apa kamu tel YouTube atau Instagram di pencarian dibuka masih Raffi, ketik yang lain, misalkan wanita cantik, maka algoritma berubah dari tadinya misalkan sholawat Nabi misalkan berubah tentang akhirnya berandakan tuh pada saat diberandakan di pencarian itu berandakan tampil sholawat di sini wanita cantik. Bagaimana dengan wanita yang cantik dicari? Waduh, apa lagi ya? Nah, menghasilkan output setelah dilatih, ini contoh ya, tadi bantuan untuk menghasilkan sesuatu seperti prediksi cuaca atau memberikan rekomendasi langsung. Tapi ingat kalau data yang dilatih tidak bagus, biasanya itu bisa. Jadi yang sampai data yang kita kasih data yang yes. BMKG memang tidak menggunakan nggak menggunakan visi seperti kita kecil, enggak. Kita menggunakan komputer yang besar untuk memprediksi arah angin, cuaca, kelembaban, seperti itu. Bayang komputernya seperti apa, servernya. Oke, sampai sini tanya kan? Tidak ada, oke. Oh ini. Terakhir ya, ini nanti ada RKPD yang saya bagikan. Nanti mohon dikerjakan ya terkait penerapan KA di bidang tertentu. Nah, terpasang KA tidak punya perasaan jelas. Kreativitas tidak punya perasaan dan kreativitas sejati. Mereka nggak kreatif, tapi kamu bisa memberikan instruksi untuk dia lebih kreatif. Oke? Dia nggak punya imajinasi atau emosi seperti kita. Walaupun bisa membuat cerita itu hanya hasil dari pengolahan data yang sudah ada di pengalaman. Kalau membuatkan satu puisi terkait mantan, asik dia akan asik. Dia akan mengenali pola. Lagu juga sama. Ya, nanti kita akan coba ya. Sangat tergantung pada data, kualitas data sangat menentukan hasil dari jika datanya tidak lengkap atau punya bias, tidak kebanyakan data wajah berkulit terang, hasilnya bisa salah dan tidak ada. Tidak ada yang hasilnya wajah yang berkulit gelap. Ya, hasil output. Makanya ketika kamu di ChatGPT ngetik prompt, tolong buatkan wajah lagi rame.
kayak wajah lu, kayak wajah kamu di prospek gitu kan. Soal di studio, di sini, di situ. Salah, ngeprom, otomatis. Oke, ada tanya kan? Tidak ada ya? Oke, ini waktunya kita mengerjakan KKPD. Nanti silakan kerjakan. Setelah itu, ini dalam kelompok-kelompok sudah diberikan di grup ya teman-teman. Nah, nanti silakan dikerjakan, lalu nanti presentasikan hasilnya. Oke, nanti beberapa aja sampel aja. Kelompok 1 siapa? Bawah. Kelompok 2 kelompok 3 4 4 siapa? 5 kalau saya sampai 6 ya? 5 siapa? 6 Oke, silakan berkelompok. Oke, baik anak-anak. Saya jelaskan dulu terkait pengerjaan RKPD-nya. Jadi kota konsep pemanfaatan kecerdasan artifisial intelligence. Nanti kasih nama dan tanggal ini ya. Jadi di lembar kerja ini kalian akan memahami penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kota konsep kalian dapat melihat bagaimana AI digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, industri, transportasi, pertanian, bisnis dan lain-lain. Jadi AI-nya di bidang tersebut sudah sampai mana sih penggunaannya? Apa saja sih yang digunakan? Ya. Lalu ada menyusun peta konsep, kalian akan melatih kemampuan berpikir analitis, kreativitas, serta lebih mudah memahami keterkaitan ide-ide dalam pemanfaatan AI. Tujuannya apa? Mengenali berbagai kemampuan AI di bidang kehidupan sehari-hari, menyusun peta konsep, dan memberikan contoh nyata penggunaan AI di bidang tertentu. Di bidang kesehatan itu sudah ada teknologi ini loh ternyata. Ya. Petunjuk kerjanya silakan dibaca teman-teman. Jadi kamu pilih satu bidang saja. Terserah mau pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian, bisnis, hiburan dan sebagainya. Oke. Kamu harus buat peta konsep, nanti bagi tugas saja. Yang buat peta konsep siapa, gitu ya. Nah, penerapan berbagai AI di bidang tersebut apa? Kayak tadi ya, misalnya kedokteran, apa sih penerapannya? Misalkan ada robot otomatis, ya, dan sebagainya. Lalu kalian boleh membuat peta konsep secara manual di kertas atau menggunakan aplikasi seperti Canva, MindMaster, Chart, dan sebagainya. Boleh nanti satu orang temennya yang bagian situ membuat peta konsep. Tuliskan bidang yang kalian pilih, yang bagian D yang ditugas yang kerjaan bagian D ya teman-teman. Buat peta konsepnya, jawab pertanyaan berikut secara singkat di bawahnya. Mengapa kalian memilih bidang tersebut? Menurut kalian apa dampak positif AI dalam bidang tersebut? Adakah dampak negatif? Nah itu juga silakan berikan ke teman yang lain berbagi tugas. Oke, ada yang tanya kan? Cukup jelas? Jelas. Oke, silakan waktunya 30 menit untuk mengerjakan. Silakan. Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah. Oke, hari ini berikutnya kita akan presentasi dari beberapa 6 kelompok. Ada bidang apa aja tadi? Pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, bisnis, satu lagi apa? Industri. Oh, seni ya. Oke, baik. Sudah dikirim ke saya hasilnya? Boleh. Oke, nanti maju ke depan untuk presentasi ya. Oke, yang sudah dikirim ke saya ini ada di bidang apa? Di bidang. Kalau misalkan berupa gambar juga boleh. Oh, di bidang pertanian. Boleh silakan bidang pertanian untuk maju. Mangga. Itu yang berikutnya untuk bidang pertanian, siapa yang mau maju kelompoknya? Pertanian siapa?
perwakilan 3 orang boleh. Ayo guys. Oke, siapa? Raffi dan Abdul ya, Abdul. Oke, Abdul. Monggo. Oke, silakan. Dan aja. Oke. Baik, silakan. Atau presentasi teman-teman yang ada pesanan Oke. Ada pesanan Api. Ada apa teman-teman? Oke, ayo mulai. Satu operator siapa? Satu orang. Operator. Operator yang kecil yang lucu. Ya, dimulai. Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 di bidang pertanian. Di atas dulu, Pak. Oke. Kita konsep bidang pertanian. Inovasi untuk masa depan yang berkelanjutan. Memahami ekosistem pertanian modern yang mengintegrasikan inovasi, teknologi, keberlanjutan lingkungan, dan produktivitas ekonomi untuk membangun ketahanan pangan nasional. Lanjut. Mengapa pertanian itu penting? Pertanian adalah fondasi kehidupan manusia, namun menghadapi tantangan kompleks di era modern yang membutuhkan solusi inovatif. Tantangan global mempertemukan penduduk mencapai 10 miliar pada 2050, perubahan iklim ekstrim, degradasi lahan, kelangkaan air, dan tekanan ekonomi mengancam produksi pangan. Peluang strategis, adopsi agritech, efisiensi sumber daya, akses pasar digital, diversifikasi produksi, dan sertifikasi berkelanjutan membuka peluang pertumbuhan ekonomi. Oke, mantap. Lanjut. Coba si Abdul tuh. Nah. Pilar utama pertanian. Pertanian modern dibangun atas 3 pilar utama yang saling mendukung dan menciptakan ekosistem produksi pangan yang Komprehensif. Oke. tanaman, padi, jagung, sayuran, buah-buahan, perkebunan yang dikelola dengan teknologi terkini untuk memaksimalkan hasil. Ternak, sapi, ayam, kambing, babi. Dengan praktik peternakan modern, kesejahteraan hewan, dan efisiensi pakan. Perikanan, budidaya ikan air tawar dan laut, penangkapan berkelanjutan dengan standar kualitas dan keamanan pangan. Oke, lanjut. Ini saya. Oke. Apalagi nih inovasinya nih, Pi? Coba dijelasin, Pi. Inovasi teknologi pertanian, era digitalisasi dalam agritech. Teknologi canggih mengubah cara petani bekerja, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan menggunakan operasi pertanian secara menyeluruh. Yang pertama ada sensor lot, IoT dan monitoring. Perangkat pintar memantau kondisi tanah, kelembapan, suhu, dan kesehatan tanaman secara real time untuk pengambilan pusat ukuran. Yang kedua ada drone dan UAV. Teknologi penerbangan untuk pemetaan lahan, aplikasi pupuk, presisi, deteksi hama, dan analisis visual pertandingan pertumbuhan tanaman. Yang ketiga ada kecerdasan buatan AI. Algoritma machine learning memprediksi hasil panen, mengoptimalkan irigasi, dan mengidentifikasi penyakit tanaman lebih awal. Pertanian cerdas, otomatisasi dan analitik data, smart farming mengintegrasikan data, otomatisasi dan manajemen presisi untuk mengoptimalkan setiap aspek produksi pertanian dengan efisiensi maksimal. Sistem otomatisasi, irigasi otomatis berbasis sensor, pemberian pupuk presisi, sistem kontrol hama terintegrasi, pemanenan otomatis, analitik dan keputusan, dashboard data real time,
time, prediksi cuaca dan hasil panen, optimasi penggunaan sumber daya, manajemen resiko proaktif. Oke, lanjut. Oke, so ini Pertanian berkelanjutan. Ekologi dan produktivitas seimbang. Keberlanjutan pertanian melakukan produktivitas jangka panjang sambil melindungi lingkungan, menjaga kualitas tanah, air, dan ekosistem untuk mendatang. oke, baik. Cukup rapi, kasih tepuk tangan teman-teman. Baik, pertanian ya. Jadi memang penerapan di bidang pertanian sudah sampai sejauh itu. Makasih Rafi dan Abdul, silakan kembali. Tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa banget ya teman-teman hasil presentasinya. Disitu menggunakan teknologi PPT AI yang luar biasa. Ya, jadi kalau di bidang pertanian sudah ada drone, ya, sudah menggunakan IoT dan sebagainya. Oke, kita lanjut di kelompok apa berikutnya, bidang transportasi Cina, teman-teman. Boleh silakan. Mobil di masa depan. Tarik, kontrol, tarik. Oke, silakan. Tuh, itu uangnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan presentasikan mengenai tentang penerapan AI di bidang transportasi, teman-teman. Sini ada transformasi digital mengubah cara kita bergerak dari kendaraan yang mengemudi sendiri hingga sistem navigasi cerdas. Kecerdasan buatan merevolusi setiap aspek transportasi modern. Oke, lanjut. Kendaraan otonom, masa depan yang hadir. Teknologi self-driving car memungkinkan kendaraan bergerak tanpa intervensi pengemudi. Tesla dan perusahaan lainnya telah mengembangkan sistem yang dapat mengenali jalan, obstacle, dan membuat keputusan real time menggunakan kamera sensor dan AI. Manfaat utamanya adalah mengurangi kecelakaan akibat human error, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan memberikan mobilitas bagi yang tidak bisa berkendara. Deteksi real time, sensor dan kamera mendeteksi lingkungan sekitar dengan presisi tinggi. Keputusan instan. AI menganalisis data dan membuat keputusan dalam milidetik untuk keselamatan. Pembelajaran berkelanjutan. Sistem terus belajar dari jutaan kilometer berkendara untuk meningkatkan akurasi. Baik, sistem navigasi cerdas, rute optimal untuk semua. Google Maps dan Waze menggunakan AI untuk menganalisis arus lalu lintas real time, memprediksi kemacetan, dan menyarankan rute tercepat. Algoritma mereka memproses data dari jutaan pengguna untuk memberikan informasi akurat. Pertama, ada analisis data masif, yaitu mengumpulkan informasi lokasi dari miliaran pengguna global setiap hari. Kedua, ada prediksi kemacetan, menggunakan machine learning untuk memprediksi kemacetan sebelum terjadi. Tiga, ada personalisasi rute, menyesuaikan rekomendasi berdasarkan preferensi dan sejarah perjalanan Anda. Manajemen lalu lintas otomatis. Karena CCTV dilengkapi AI dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti melesat merah, parkir sembarangan, dan mengidentifikasi plat nomor. Sistem ini juga mengoptimalkan durasi lampu lalu lintas berdasarkan volume kendaraan untuk mengurangi kemacetan. Deteksi pelanggaran, melesat saya merah, parkir ilegal, identifikasi pengemudi, optimal durasi lampu adaptif, lalu lintas dinamis, pengurangan kemacetan 15-30%. Keamanan transportasi, perlindungan berlapis. Di bandara dan pusat transportasi, AI menggunakan pemindaian otomatis canggih untuk mendeteksi benda berbahaya. Teknologi ini menggabungkan X-ray imaging, thermal scanning, dan analisis visual untuk mengidentifikasi ancaman dengan akurasi lebih dari 99%. Pemindaian multispektrum,
menggabungkan berbagai teknologi untuk deteksi benda terlarang yang efektif. Respon cepat, sistem alerting otomatis memberitahu petugas dalam hitungan detik, serta akurasi tinggi mengurangi false positif sambil meningkatkan deteksi ancaman nyata. Oke, cukup. Kasih tepuk tangan untuk Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya. Berikutnya nih kelompok mana nih? Terakhir ya. Yang di mana? Ini ngirim. Oh, ini apa kelompok 4? Apa nih? Kesehatan. Kelompok 4 dulu nih kayaknya ngirim. Ini ya. 4 ini kan? Oke. Lalu kita oh ya, silakan maju, silakan. Oke, mangga silakan. Sudah ada ya? Siap. Mangga silakan. Satu operatornya siapa? Ya, mangga silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan di dalam bidang kesehatan. Yang pertama ada fondasi pemahaman holistik. Memahami kesehatan melalui pendekatan terintegrasi yang menghubungkan aspek fisik, mental, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan. Nah, apa itu peta konsep dalam kesehatan? Peta konsep adalah diagram visual yang menunjukkan hubungan antar ide, konsep, dan pengetahuan dalam bidang kesehatan. Alat ini membantu mengorganisir informasi kompleks, mengidentifikasi pola, dan memahami bagaimana berbagai aspek kesehatan saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Mengorganisir struktur pengetahuan kompleks menjadi visual yang jelas, mengidentifikasi hubungan dan pola antar konsep kesehatan, memfasilitasi pembelajaran dan pemahaman yang lebih mendalam. Oke, lanjut. Langsung. Dengan utama kesehatan. Kesehatan dibangun. Agak lantang nak suaranya nak. Kesehatan dibangun atas 3 pilar utama yang saling mendukung menciptakan sistem kesehatan yang komprehensif dan efektif untuk melakukan yang pertama ada pengobatan intensif dan terapi preventif. Yang kedua ada pencegahan edukasi dan vaksinasi untuk penyakit. Yang ketiga promosi. Yang ketiga promosi kesehatan, gaya hidup sehat dan kesejahteraan holistik. Oke, lanjut ke Sistem tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari berbagai sistem organ yang saling bekerja sama dalam harmoni sempurna. Setiap sistem memiliki fungsi spesifik namun terhubung, menciptakan ekosistem internal yang kompleks dan terintegrasi. untuk mempertahankan kehidupan. Kardiovaskular, sirkulasi darah dan nutrisi, imun, pertahanan terhadap infeksi, respirasi, pertukaran oksigen dan CO2, saraf, kontrol dan komunikasi tubuh, pencernaan, menyerap nutrisi penting. Oke, bawa langsung penerapannya nak mana? Di bawah lagi. Lewat. Lagi turun. Baik, inovasi sip. Dewi boleh? Berhenti. Inovasi teknologi dalam medis modern.
akurat dan personal untuk meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan. Oke. Yang pertama ada badan robotik. Bedah nak. Bedah. Bedah. Oh, bedah. Bedah robotik. Presisi tinggi dengan intensif minimal untuk hasil optimal. Kedua, AI dan machine learning. Mesin learning. Diagnosis cepat dan prediksi penyakit berbasis data. Yang ketiga ada telemedicine, konsultas jarak jauh untuk akses kesehatan universal. Yang keempat ada genomic medis, terapi personal berdasarkan profil genetik individu. Oke, coba ada ruangan. Oke, cukup enggak? Dewi, terus. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita sudah di akhir kegiatan tadi teman-teman sudah menjelaskan terkait penerapan AI di bidang tertentu ya. Tadi di bidang tertentu ada transportasi teman-teman ya. Ya. Oke, cukup memperhatikan. Tadi ada bidang transportasi. Apa sih penerapannya tadi? Teman-teman yang nyimak. Ada apa tadi? Ada fitur sistem otonom ya. Dimana tidak tanpa intervensi dari pengemudi, jadi nggak ada pengemudinya ya? Iya. Sampai sejauh itu teman-teman. Lalu tadi ada pertanian. Apa teknologi pertanian tadi? Drone. Ada drone, ya. Ada drone untuk melihat kondisi tanah, kesuburan tanah dan sebagainya. Lalu kesehatan ada apa tadi inovasinya teman-teman? Badan robot. Bedah robotik ya, udah sampai bedah. Biasa. Ya, AI sudah digunakan di semua bidang. Oke. Jadi mohon maaf yang memang belum presentasi, tadi sudah beberapa yang kita berikan contoh. Baik anak-anak, kita sudah di ujung akhir kegiatan. Kita refleksikan kegiatan hari ini dan kita menyimpulkannya. Ya, boleh saya minta beberapa anak-anak untuk merefleksikan setelah mempelajari pembelajaran hari ini seperti apa yang kamu dapat. Oke, ada yang mau menghasilkan? Boleh, silakan. Kecerdasan buatan AI telah berkembang pesat membawa efisiensi dan kemampuan analisis data yang tinggi. Namun AI berketergantungan kreativitas dan ketergantungan pada data. Kesimpulannya, AI dapat membawa banyak manfaat jika dikembangkan dan digunakan dengan bijak, mempertimbangkan etika dan privasi. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan potensinya untuk meningkatkan kehidupan manusia. Oke, ada lagi yang lain? Kita refleksikan dulu. Udah diborong nih mau kesimpulannya. Kita refleksikan. Setelah mempelajari materi kali ini, apa yang sudah kamu dapat? Boleh Dewi, enggak? Kayak peningkatan AI, karena kan setiap bidang pasti berbeda kan. Kayak tadi di bidang transportasi itu kayak tanpa pengemudi mobil tetap bisa jalan. Terus di bidang pertanian ada drone kan, yang bisa memantau atau yang bisa menyiram tanamannya. Karena kemarin juga melihat videonya ada sekelas drone bisa menyiram tanaman otomatis sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Di bidang kesehatan tersendiri juga ada seperti bedah robotik. Kayak gimana ya? Ternyata AI udah sejauh ini gitu. Nah, kita juga jangan sampai ketinggalan atau terlalu terpacu sama AI. Kayak kalau AI bisa lebih maju, manusia juga harus lebih maju gitu. Mantap, bagus. Oke, ada lagi yang merefleksikan? Saya mungkin angkat Raffi, Hamsa bilang, ya boleh kita
refleksikan orang boleh. Oke, ya jadi memang penerapan sudah sejauh itu belum masih luar biasa. Oke, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Oke, kita tadi sudah belajar apa aja nih teman-teman? Aplikasi baru. Aplikasi baru bacana. Oke. Game. Apalagi? Ya, belajar AI betul. Ya, apa yang sudah kita pelajari tadi? Sama ya, Kekurangan dan kelebihan AI. oh, tingkatannya AI betul ya. Kita ada di tingkatan quick AI atau AI lemah masih di situ. Apalagi teman-teman? Kita sudah sampai mana tadi pelajaran kita? Simpulkan dulu. Ayo. AI nggak punya perasaan, Cina. Iya betul. Perbedaan AI dengan manusia. Oh, perbedaan AI dengan manusia, benar ya. Ada lagi kesimpulan dari hari ini? Ya. Ada lagi, maka silakan. Kita tahu ya, ada dampak negatif dan positif, betul nggak? AI. Ada lagi yang mau menyimpulkan nggak? Terakhir, boleh? Masih ada yang ada perang menak, ada satu lagi, boleh menyimpulkan? Dewi mungkin menyimpulkan kegiatan pelajaran hari ini? Sudah kita lakukan, boleh? Pengarangnya? Ayo, sebelum closing. Ada? Ayo guys. Last person. Tadi udah ya, ada ya, di kalian. Oke, yang lain mungkin. Ada? Ada? Hari? Oke, baik ya. Jadi kita sudah mengenal namanya bidang-bidang teknologi. Penerapan AI pada bidang-bidang tertentu, betul ya? Kesehatan, pertanian, bisnis dan sebagainya. Ternyata sudah sejauh itu. Ternyata ada profesinya. Ya, ada profesinya di bidang kesehatan. Wah, pasti di balik semua itu, kalau kamu kerja di bidang AI, lumayan pasti gajinya tinggi, cukup tinggi. Baik, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup jelas ya? Oke. Untuk materi selanjutnya minggu yang akan datang, kita akan masuk ke bagian mulai prompting. Bagaimana AI bekerja? Minggu depan kita akan mempraktek terkait kalimat-kalimat yang tidak yang tidak baku atau tidak formal. Nanti kita perbaiki menjadi formal menggunakan tools AI. Lalu ada membuat soal dengan AI nanti otomatis apa harus kamu ya. Dan berikutnya kita akan meminta AI untuk menganalisis data Excel terkait nilai rapor. Wah, itu menarik banget minggu yang akan datang. Baik, dari saya itu saja. Terima kasih luar biasa. Kasih aplaus buat teman-teman semua di sini. Ilmu yang saya berikan menjadi bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.